Refli Harun menggunakan diksi haram hukumnya bila MK tidak mengabulkan permintaan, tidak mengabulkan gugatan dari 01. Kenapa pakai diksi haram? Kenapa pakai diksi agama? Dan di ujungnya Refli Harun teriak, takbir, Allahu Akbar. Bener-bener nih Bang Refli ya, udah ketularan petamburan. Kita cek coba nih. Hari ini sudah resmi menyerahkan kesimpulan dari semua proses persidangan selama ini. Jadi kawan-kawan, kesimpulan yang kita muatkan hari ini adalah semua rangkuman dari proses persidangan kita. Di sana kita sudah mengajukan bukti-bukti, sekian banyak ratusan bukti. Yang katanya nggak ada bukti sudah kita tunjukkan di pengadilan bahwa banyak sekali kami punya bukti. Lalu kami juga menghadirkan saksi-saksi. Kawan-kawan pasti mengikuti banyak sekali saksi-saksi yang kami hadirkan. Walaupun begitu banyaknya gangguan terhadap saksi-saksi, tapi alhamdulillah tetap ada saksi-saksi kami. Dan meyakinkan alhamdulillah. Lalu yang ketiga, kami hadirkan ahli. Ahli-ahli yang dengan sangat baik telah menjelaskan tentang proses permohonan kami ini. Kami mendalilkan telah terjadi pengkhianatan konstitusi, pelanggaran konstitusi dan pelanggaran azas bebas, jujur dan adil. Dan alhamdulillah ahli-ahli kita, baik itu ahli dari keuangan negara, ahli tata negara, ahli survei, ahli IT, ahli administrasi negara, telah menjelaskan dengan clear dan sangat profesional bahwa peristiwa yang kami dalilkan sangat bisa dipertanggungjawabkan untuk betul-betul menjadikan bahan pertimbangan bagi hakim. Dan yang paling menyenangkan bagi kami, alhamdulillah, selama proses persidangan kami melihat kesungguh-sungguhan Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa perkara ini. Jadi kalau di awal-awal diragukan bahwa ini adalah proses tentang hasil, bukan lagi proses tentang kaitan dengan substansi, bahwa ini kuantitatif, tidak bisa kualitatif. Ternyata dalam proses persidangan, kawan-kawan telah menyaksikan hakim menggali yang substantifnya. Hakim menggali tentang kualitas pemilunya. Jadi tidak sama sekali membahas tentang angka-angka di sana. Alhamdulillah. Jadi harapan kami sudah terlaksana dengan baik dan kami sudah sangat puas dengan proses persidangan ini. Tinggal di ujungnya. Sama-sama kita menunggu hasilnya. Kalau kami sangat optimis, sangat yakin. Mas Heru, sini Mas Heru. Sangat yakin dan sangat optimis permohonan kami akan dikabulkan. Tinggal sekarang kita sama-sama mendoakan semua majelis hakim yang mulia ini diberikan keteguhan hati, keberanian, ketegasan dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya. Karena semua fakta, semua bukti telah dipaparkan di proses persidangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, karena mudah-mudahan MK memiliki keberanian yang lebih untuk mengabulkan permohonan ini. Jangan sampai isu yang beredar katanya MK takut, khawatir kalau permohonan ini dikabulkan akan terjadi macam-macam. Kita yakinkan bahwa hal tersebut tidak benar ya, karena kita berada di jalur konstitusi. Jadi bagi Mahkamah Konstitusi, kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan. Ya, sebaliknya harus dikabulkan. Dan untuk itu kita sama-sama memberikan penguatan, karena ini bukan hanya soal 01, 03, tapi ini untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia tanpa kecurangan dalam pemilihan umumnya. Kita tentu di sini tidak rela kalau kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih itu curang. Itu saja, makasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita beri penguatan buat MK. MK tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk mengabulkan permohonan ini. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tahu manusia itu adalah homo simbolik. Ya. Yang pasti akan memerlukan simbol. Makanya mereka bawa simbol-simbol agama untuk melegitimasi aktivitas mereka. Seolah
paling mendapatkan mandat dari Allah. Ya, itu mereka pakai. Ya, simbol-simbol agama, simbol takbir mereka pakai sebagai legitimasi bahwa misal di dalam demonstrasi ya, mereka kan selalu bawa-bawa kalimat takbir itu, ya supaya mendapatkan legitimasi agar dianggap apa yang dilakukannya demonstrasi itu perintah Allah. Kan itu yang pada akhirnya simbol itu menjadi milik, misal takbir itu ya, menjadi milik, simbol itu menjadi milik orang-orang FPI. Kalau orang NU biasanya shollu ala nabi, bukan takbir, karena melihat kondisi sosial sekarang sudah bukan zamannya perang ya dan huru hara, bukan. Ini zamannya perdamaian dan lain sebagainya. Beda dengan zaman dulu, zaman penjajahan. Orang kemudian teriak takbir, Allahu Akbar untuk membangkitkan semangat. Udah beda zamannya. Kembali lagi, kenapa pakai diksi haram? MK tidak mengabulkan gugatan 01. Ya karena mereka paham para pendukungnya adalah orang-orang yang ya kalau bisa dikatakan fanatik sekali dengan simbol-simbol agama yang selalu mereka bawa ya. Dan saya menganggapnya itu sebagai ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Diksi agama mereka pakai untuk kepentingan politiknya. Diksi agama mereka pakai untuk kepentingan kelompoknya, bukan untuk kepentingan seluruh umat Islam. Ya, itu yang selalu saya katakan. Simbol-simbol itu milik kita semua. Oke. Mereka yakin betul bahwa gugatannya akan diterima oleh MK ya. Ya, silakan aja. Begitupun kita meyakini bahwa gugatan itu tidak akan diterima oleh MK. Dengan melihat rentetan sidang dari awal sampai akhir, ya kita tidak menemukan secara jelas bukti yang mereka bawa itu berupa kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Ya. Hanya kebanyakan omon-omon, sugesti negatif terhadap fakta. Kalau kata Margarito itu tafsir terhadap fakta. Faktanya masyarakat memilih 02. Nah mereka mentafsirkan bahwa memilihnya masyarakat ke 02 itu karena mendapatkan bansos. Kan itu. Jadi mereka itu hanya menyodorkan tafsir terhadap fakta. Fakta masyarakat memilih 02 itu mereka udah nggak ungkit-ungkit. Mereka nggak bantah. Bahkan tidak ada satupun di dalam gugatan itu yang mempersoalkan urusan angka. Enggak. Ya, mereka hanya mentafsir-tafsirkan angka itu kenapa bisa dihasilkan. Kan itu. Udah suara masyarakat, suara Tuhan itu entah mereka masih yakini atau tidak. Suara kita itu seolah suara curang semua, bos ya. Suara kita itu seolah suara hasil dibeli semua. Suara kita itu seolah hasil disogok oleh bansos semua. Itu masalahnya. Bahkan si Bang itu sampai mengatakan bahwa 02 itu mengeksploitasi orang-orang miskin agar memilihnya, dikasih bansos. Yang itu pada akhirnya langsung dibantah oleh masyarakat langsung. Banyak reaksi netizen. Kan dihabisi si Bang Wijayanto itu oleh masyarakat. Di media sosial khususnya. Dan itu sebetulnya langsung bagi saya membantah secara telak tuduhan. Ya, itu mematahkan dalil loh. Ketika mereka menuduhkan bahwa masyarakat memilih 02 gara-gara bansos. Lalu masyarakat teriak, oh enggak. Kita bukan memilih karena bansos. Saya tidak memilih 02 karena bansos. Itu batal loh. Karena yang menjadi objek itu kan masyarakat. Yang dituduh itu kan masyarakat. Suaranya dibeli. Ketika masyarakatnya udah teriak bahwa mereka memilih itu bukan karena bansos, udah batal dong. Selalu saya katakan sekeren apapun teori, ketika dihadapkan dengan fakta, maka teori itu lemah tak berdaya, saudara. Begitu ya.
Guys, kita akan lihat hari-hari ke depan tanggal 22 nanti putusan MK akan seperti apa. Kita percaya sih kepada MK akan memutuskan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.